Pemirsa ATV di mana Anda berada, kami masih menerima Anda untuk memberikan saran, kritik, masukan di line telepon kami di 5940000 atau 594.000. Halo. Halo. Selamat sore. Ya, selamat sore. Dari Bapak siapa, di mana Pak? Saya Pak Arjo. Pak Arjo, nggih, di mana? Di Sisir, Pak. Di Sisir, nggih. Monggo silahkan Pak. Nah, ini pertama kali saya ucapkan ini menarik sekali acara ini. Nggih. Terus kedua, ini yang dibicarakan APBD. Nggih. Sebetulnya pada saat berbicara APBD itu kan ada di depannya, Pak. Iya. Ada jauh di depannya. Kalau angka APBD itu kan mesti benernya, Pak. Iya. Barangkali begitu. Ya. Barangkali kalau kita berbicara bagaimana masyarakat itu tahu APBD, seharusnya kan masyarakat harus tahu sebelumnya. Ya. Sebelum jadi APBD itu seperti apa gitu. Nggih, nggih. Itu barangkali. Nah, ini ada Bapak yang di tengah itu. Nggih, nggih. Terus ada juga Bapak ini kayaknya memberikan pendampingan yang cukup baik pada masyarakat. Tetapi kalau masyarakatnya tidak diajari yang di depannya, jadi misalkan ada visi misi, ada RPJMD, ada apa, itu kan menjadi nggak pas kalau bicara APBD. APBD kan mesti benernya, Pak. Nah, itu yang perlu dicek, RK-nya seperti apa, segala macam. Itu, dan salutlah buat acara ini, mudah-mudahan lebih tertata, lebih baik. Selamat sore. Selamat sore Pak Harjo ya. Terkait dengan APBD, memang ya mungkin itu masukan bagi kita semuanya, para narasumber dan juga para pemirsa ATV, bagaimana masyarakat memang juga harus tahu tentang APBD. Sekali lagi bahwa APBD itu memang produk pemerintah yang memang sifatnya milik publik, artinya semua masyarakat juga harus mengetahui. Mudah-mudahan dengan model konsep perubahan sistem pemerintahan di negara kita, termasuk era demokratisasi saat ini, transparansi adalah menjadi bagian penting dalam membuka, saling terbuka antara pemerintah eksekutif, legislatif dan juga masyarakat. Baik, mungkin Mas Rurit, tadi ada Pak Harjo yang juga memberikan mungkin masukan ya terkait dengan bagaimana masyarakat juga harus diajari dengan cara membaca APBD dan seterusnya. Mungkin ada komentar? Terima kasih. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Harjo tadi. Jadi memang dalam merumuskan APBD itu harus konsisten dengan perencanaan sebelumnya. Jadi APBD itu tidak berdiri sendiri. Jadi biasanya kan zaman dulu sekali lagi kita belajar dari pengalaman yang dulu ya. Biasanya dulu itu di perencanaan jangka panjangnya RPJP itu tidak muncul arah pembangunan yang saya sebutkan tadi. Terus kemudian di RPJMD-nya juga nggak ada. Terus kemudian di RKPD-nya nggak ada. Terus kemudian pembahasan KUA PPS-nya tidak ada. Tapi tahu-tahu di APBD itu muncul mata anggaran untuk itu. Nah, ini namanya sudah tidak konsisten. Artinya di visi misinya mengatakan lain, terus kemudian di APBD-nya sudah juga lain, ini juga tidak konsisten. Terus kemudian di samping itu juga ada lagi, misalkan visi misinya menjadikan Kota Batu yang sebagai kota wisata berbasis pertanian agropolitan ya, misalkan seperti itu. Tapi kemudian di visi misi mengatakan seperti itu, tapi yang dibangun misalkan tempat-tempat wisata, terus kemudian tempat-tempat yang tidak berbasis pertanian, ini juga saya pikir juga tidak konsisten dengan visi misi yang ada. Jadi memang harusnya berhubungan gitu loh. Jadi memang ya agak susah memang merumuskan APBD, dan masyarakat saya pikir ini adalah mulai awal proses pembelajaran dan lain sebagainya yang harus diikuti. Memang dimulai dari perencanaan, terus ya siklus pembangunan itu kan seperti itu, mulai dari perencanaan, merencanakan, kemudian menganggarkan, kemudian melaksanakan, kemudian evaluasi kembali ke
perencanaan lagi, dan ini menurut aturan undang-undang, di undang-undang itu sebenarnya semua proses pembangunan ini harus melibatkan masyarakat. Artinya kalau di perencanaannya sekarang musrenbang itu kan sudah partisipatif, melibatkan masyarakat, stakeholder diundang semua, tapi di penganggaran ini masih belum begitu melibatkan. Nah ini paling tidak harus dimulai gitu. Paling enggak ada niatan baik teman-teman dari pemerintahan, termasuk DPR, kemudian dari birokrasi, dari pemerintah kota, ini mulai sudah mengajak masyarakat, karena semakin banyak melibatkan masyarakat, ini masyarakat merasa ikut memiliki dari kebijakan itu. Jadi kalau yang dilibatkan pembahasannya hanya yang elit-elit politik saja, masyarakat tidak dilibatkan, ini masyarakat biasanya tidak merasa memiliki kebijakan itu. Nah, jadi wis karepmu seperti itu akhirnya. Tapi kalau masyarakat ini dilibatkan, ini masyarakat merasa memiliki, istilah Jawanya itu melu handarpeni. Dari sebuah pembangunan, jadi pembangunan bisa awet, kemudian kebocoran bisa dicegah sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Itu Mas Tomo. Ya, baik, mungkin Mas Heri kaitannya dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat juga harus tahu kayaknya tentang bagaimana termasuk cara membaca APBD. Dan yang lebih penting lagi tadi kayaknya Mas Harso juga menekankan barang yang mau dibahas itu juga harus ada kan begitu. Ya, mungkin Mas Heri bisa memberikan komentar. Jadi memang ini barangkali di kita atau mungkin di tetangga-tetangga masyarakat kita ada semacam pendapat bahwa yang namanya politik, namanya kekuasaan, kemudian demokrasi sesuatu yang jauh dari mereka, jauh dari kita gitu. Misalnya pedagang sayur misalnya, wis tak lah gak usah melok ngurusi APBD ku ben diurusi wong-wong kaya, misalnya begitu. Atau anak sekolah atau wali murid misalnya, wis gak usah melok-melok ngurusi APBD dan seterusnya. Tapi ibu dan bapak jangan lupa bahwa yang membuat anak jenengan itu harus bayar sekolah lebih mahal dari biasanya itu karena APBD, ada dalam APBD juga. Yang membuat kenapa harga 1 kilogram kentang itu menjadi 5.000 misalnya, itu juga karena APBD juga sebetulnya. Kenapa harga pecel itu 5.000 misalnya, itu juga sebenarnya tanggung jawab di APBD juga. Maksud saya adalah bahwa semua hal yang terjadi di kita, anak kita bisa sekolah atau enggak, beli sesuatu mahal atau murah, kemudian kita bisa kemana-mana dengan selamat atau dengan celaka, itu sebetulnya merupakan akibat yang langsung dari satu proses politik di kita atau proses pembuatan kebijakan pemerintah yang mengenai kita. Jadi sebetulnya kalau kita melihat kebijakan itu seharusnya kita bisa merasa dekat begitu. Nah, karena memang harga sekilogram apel itu kaitannya dengan kebijakan pemerintah juga. Harga macam-macam berkaitan dengan kebijakan pemerintah juga. Artinya kemudian membuat kita harus sebetulnya kalau ingin hidup lebih nyaman, lebih enak itu terlibat dalam proses-proses semacam itu. Minimal terlibat dalam musrenbang, minimal. Tapi mungkin karena banyak hal sehingga di musrenbang yang diundang hanya orang-orang itu saja misalnya, kita bisa sampaikan itu saya kira banyak sekali saluran-saluran yang mewadai aspirasi masyarakat, entah itu koran misalnya atau teman-teman dari kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang kritis, yang transparan dan aspiratif, mungkin juga lewat partai misalnya atau datang langsung ke anggota dewan, datang langsung ke dewan, dan saya kira memang harus ditemui kalau ada masyarakat yang datang ke dewan dan tidak temu itu saya kira mosok jarine dewan iku wakili tapi gak nemoni sing diwakili begitu. Jadi itu yang membuat sebetulnya masyarakat harus paham betul bahwa proses politik, proses pembuatan kebijakan dan APBD itu sebetulnya mengatur tingkah laku masyarakat sehari-hari. Itulah mengapa kita harus terlibat aktif. Dan saya kira memang tidak ada model pendidikan untuk masyarakat selain getok tular, Mas Tomo. Getok tularnya itu harus itu saya kira model pendidikan yang sangat efektif
kemudian belum pernah dikalahkan oleh strategi apapun, bahkan oleh SMS sekalipun misalnya gitu kan, karena yang jenenge gethok tular itu langsung dan orang akan sangat terbawa oleh gethok tular itu. Makanya kemudian kami di Sekolah Demokrasi ingin agar ada proses-proses transformasi pengetahuan, transformasi nilai, transformasi keterampilan kepada para aktor demokrasi. Istilah kami. Jadi kami punya istilah ada 4 pilar demokrasi, ada pebisnis, ada partai politik, ada institusi pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, KPU, Panwas dan seterusnya, sampai juga pemerintahan desa. Dan yang keempat adalah masyarakat dalam civil society. Kami menganggap perlu bahwa keempat pilar ini harus pintar, harus cerdas, harus kritis, harus tahu apa itu demokrasi, harus bisa melaksanakan nilai demokrasi dan harus terampil dalam memainkan atau mempergunakan alat-alat demokrasi. Tentunya bukan hanya megapon kalau alat-alat demokrasi, bukan hanya pengeras suara yang besar dan truk yang besar, itu bukan hanya itu. Alat demokrasi masih banyak yang lainnya yang barangkali akan lebih efektif untuk kita gunakan. Nah, ini yang kami coba lakukan di Kota Batu. Sekarang ini masih dalam tahap seleksi peserta. Sabtu besok kita adakan psikotes dan berikutnya kami berharap bahwa akan terekrut betul-betul 35 orang di Batu yang siap untuk menjadi kader-kader masyarakat dan terutama kader-kader yang Batu agar bisa bekerja, berbuat dan berjuang untuk kemajuan Batu ini. Ya, baik Mas Heri, kaitannya dengan APBD, sesungguhnya APBD ini kan bisa dipelajari dan tentunya Mas Ruid juga punya pengalaman banyak bagaimana bisa memberikan short course atau pendidikan khusus kepada warga masyarakat. Mungkin Mas Ruid bisa menyampaikan kira-kira yang pernah dilakukan untuk mensosialisasikan cara membaca APBD. Silakan. Ya, terima kasih. Sebetulnya kan membaca APBD itu juga sama tentunya dengan membaca sebuah perencanaan pembukuan kegiatan. Jadi karena ini kegiatannya ini satu wilayah perkotaan yang cukup luas dan uangnya pun juga sangat banyak ya, beratus-ratus miliar, bahkan di beberapa daerah itu malah sampai mencapai di atas 1 triliun. Ini tentunya juga bukunya ini sangat tebal dan jangankan membaca ya, melihat saja mungkin kita ini sudah enggak tertarik untuk membacanya karena yang di situ yang tertulis hanya angka-angka tok, hanya duitnya segini seberapa miliar. Jadi kita ini kadang enggan karena ngitung duit tapi duit gak melok duit kan gak penak. Jadi tapi sebetulnya kalau dilihat dari dokumen terus kemudian apa ya, kita sebenarnya terbiasa membolak-balik, kita menjadi semakin tahu kok saya pikir. Dan saya pikir masyarakat pun juga harus mengetahui, jangan sudah dokumennya sedemikian tebal terus kemudian banyak angka-angkanya masyarakat sudah tidak mau mengetahui itu juga saya pikir sebuah tindakan yang keliru. Karena itu juga sebenarnya duitnya ya juga dari masyarakat kan, dari mereka membayar pajak terus kemudian. Dan jangan lupa pajak ini tidak hanya pajak PBB aja, jadi masyarakat ini beli rokok pun juga mereka bayar pajak, beli gula juga bayar pajak. Termasuk parkir juga bayar pajak, jadi itu adalah urunan-urunan masyarakat tentunya yang tergabung di pajak, kemudian dikumpulkan di nasional, kemudian didistribusikan. Jadi masyarakat memang harus ambil bagian itu untuk melakukan proses penyusunan, kemudian menetapkan, sampai dengan proses pelaksanaannya pun harus dievaluasi. Jadi di pelaksanaan juga sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Terus kemudian ada penyelewengan misalkan di proses rekrutmen pengadaan barang dan jasa. Terus kemudian di pembangunan misalkan ini masyarakat juga harus istilahnya mengawasi supaya nanti hasil dari pembangunan ini benar-benar sesuai dengan apa yang tertulis di dokumen. Saya pikir itu. Ya baik, mungkin karena kesempatan kita tinggal beberapa menit lagi, mungkin dari Mas Heri ada sesuatu yang perlu disampaikan masyarakat agar masyarakat juga punya partisipasi yang aktif
untuk melihat kondisi real di lingkungannya dan termasuk bisa membaca APBD begitu Mas Heri. Memang betul, dan saya cuma pengen mengutarakan bahwa sebetulnya sebagai lembaran daerah APBD itu bisa diperoleh di Sekretariat Dewan. Artinya masyarakat silakan datang ke Sekretariat Dewan, tapi saya tidak bisa menjanjikan dapat karena saya bukan sekwan, tapi seyogianya memang di Sekretariat Dewan punya. Tapi memang ada mekanisme tertentu, jadi ada aturannya, misalnya tidak boleh dibawa pulang, lainnya aslinya 3 mulih lah ya hilang, atau apa dan seterusnya. Jadi ada mekanisme yang bisa dilakukan, tapi sebetulnya itu bisa diperoleh. Dan saya juga berharap bahwa teman-teman kita di Dewan, baik anggota Dewan maupun teman-teman di Sekretariat bisa lebih terbuka ke masyarakat untuk hal tersebut. Jadi saya kira kalau di awal itu kita sudah terbuka untuk bekerja sama dan memunculkan motif-motif yang baik, niatan baik, saya kira kok berjalannya itu nanti juga akan lebih enak gitu, insya Allah kan begitu. Jadi monggo silakan masyarakat yang silakan menanyakan kepada Dewan kita, ya apa sih bentuk APBD aku pengen ngerti dan pengen iso moco gitu misalnya. Nah perlu kok diwoco bareng-bareng dengan anggota Dewan yang berasal entah dari dapil mereka atau entah dari partai mereka dan seterusnya. Jadi enaknya moco APBD ku bareng-bareng, sehingga termasuk nanti kemudian saya yakin dari hal demikian itu bisa dirumuskan ya apa enaknya berpartisipasi dalam melaksanakan APBD ini. Dan kalau saya kira kalau semua elemen di Batu bisa dengan cakep begitu ya, bisa dengan enak melaksanakan aktivitas semacam itu, saya kira kok gak ono sing tidak akan ada lagi hal-hal yang tidak mungkin untuk kemajuan Kota Batu. Karena saya yakin juga sebetulnya APBD itu dibuat dengan niat yang baik untuk kemajuan Kota Batu. Bahwa ada kritik, ada kok ngene dan seterusnya, itu saya kira ada hal yang memang tidak terkomunikasikan atau perbedaan dalam hal cara memandangnya. Tapi kalau terjadi dialog atau komunikasi yang enak, saya kira perbedaan cara pandang itu bisa dieliminasi sehingga paling tidak hampir sama lah cara memandangnya. Dan kalau sudah demikian maka apa yang kita pandang juga menjadi semakin jelas kan, sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat tajam begitu. Dan ini memang pentingnya komunikasi. APBD, DPRD dan Pemkot saya kira harus lebih intensif dalam melakukan komunikasi publik, saya kira yang mungkin di banyak tempat itu menjadi masalah. Dan juga masyarakat Batu juga harus lebih sering untuk mengartikulasikan aspirasi mereka, boleh di koran, boleh di radio, TV dan seterusnya, yang harus ditanggapi juga dengan bijak oleh para politisi, pemangku kebijakan di Batu ini saya kira. Jadi monggo kita aktif, monggo kita partisipatif, monggo kita kritis. Tapi juga bagi kalangan pemangku kebijakan, monggo terbuka, monggo untuk lebih aktif mendengarkan suara-suara publik dan juga lebih aktif dalam membangun komunikasi dengan publik. Saya kira kalau itu bisa kita lakukan bersama-sama, insya Allah Batik indang-indang maju loh. Begitu Mas Tomo kira-kira. Ya baik Mas Heri, mungkin masih ada kesempatan Mas Rulit. Ya terima kasih. Satu hal, memperjuangkan APBD yang lebih berpihak kepada masyarakat, ini saya pikir juga membantu visi misinya Pak Wali Kota. Membantu visi visinya teman-teman di Dewan yang kemarin mencalonkan. Karena saya pikir tidak ada satupun visi misi Pak Wali Kota, visi misi teman-teman yang kemarin berkampanye memperjuangkan Batu tidak ada yang jelek. Artinya ini visi misinya bagus, memajukan warga Batu, melakukan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan lain sebagainya. Ini juga tercermin di APBD. Jadi semakin rendah kebocoran APBD, kemudian semakin berpihak penyusunannya ini kepada masyarakat yang lemah. Saya pikir ini juga visi misi Pak Wali Kota ini akan semakin segera tercapai. Ini satu hal. Jadi visi misi yang mewujudkan apa itu saya lihat baca kok panjang sehingga menghafalkan sulit. Jadi itu. Terus kemudian dari proses-prosesnya juga harus semakin melibatkan masyarakat. Terus kemudian sing lek kemarin blonjone sing rodok digawe sesuatu hal yang tidak perlu lebih
diprioritaskan lagi kepada masyarakat yang lebih perlu. Artinya harus terjadi keberimbangan. Kalau memang belanjanya itu untuk kinerja birokrasi, terus kemudian untuk kemajuan masyarakat Kota Batu, kenapa tidak gitu, harus dibelanjakan. Beli mobil enggak apa-apa kalau memang itu untuk pelayanan masyarakat, untuk memudahkan birokrasi melayani masyarakat, tidak soal. Bangun apapun juga tidak soal kalau memang itu untuk fasilitas umum dan yang menikmati masyarakat kebanyakan. Jadi harus dibandingkan, istilahnya belegere kantor DPRD kayak apa, kemudian dibandingkan dengan omai masyarakat itu seperti apa. Jadi itu harus berimbang. Karena pembangunan fisik ini juga menggambarkan keberhasilan suatu daerah. Tapi sangat penting lagi juga pembangunan yang non fisik untuk penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang ada di desa dan lain sebagainya. Ini juga menurut saya sangat penting, dan ini semakin kita memperjuangkan itu juga saya pikir visi misinya Pak Wali Kota ini akan segera tercapai. Saya pikir itu. Ya baik, Mas Ruli, Mas Hesti atas kehadirannya. Dalam kesempatan sore hari ini kita telah berbincang tentang peran serta masyarakat dalam mengawal dan mengontrol APBD Kota Batu. Untuk itu harapannya memang APBD ini tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Namun APBD itu merupakan dokumen publik yang semua masyarakat bisa melihat. Dan mudah-mudahan ke depan masyarakat tidak hanya bisa melihat, namun juga bisa membaca. Nah, dengan demikian masyarakat akan lebih proaktif untuk memberikan masukan terkait dengan proses-proses pembangunan. Pemirsa ATV di mana Anda berada, pada kesempatan sore hari ini karena waktu sudah usai dan mudah-mudahan kita bisa kembali lagi dalam program Gardu Demokrasi pada hari Kamis di minggu yang ketiga. Sekali lagi mudah-mudahan perbincangan pada sore hari ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.